Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram. Kita sedang membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Buyu' atau jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita sedang menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengulanginya lalu kemudian menyempurnakan penjelasan hadis ini. Qala al-muallif rahimahullah wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya, annahu kana ala jamalin lahu qad a'ya, bahwasanya Jabir mengendarai unta yang sudah sangat lemah. Dijelaskan di dalam riwayat lain sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bersama Jabir sepulang dari perang yang dihadiri oleh Rasulullah dan juga oleh Jabir. Ada yang mengatakan perang Tabuk dan ada yang mengatakan perang yang lainnya. Fa arada an yusayyibah, lalu Jabir ingin meninggalkan untanya tersebut karena sudah tidak bisa ditunggangi, sudah sangat lemah. Qala falahiqanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu sallallahu alaihi wasallam mengikutiku. Dan ini mengisyaratkan bahwa posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rombongan tersebut berada di bagian belakang, sehingga dengan mudah beliau bisa mengetahui keadaan pasukannya. Dan ketika beliau melihat salah seorang sahabatnya mengalami kesulitan di dalam perjalanan itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi Jabir bin Abdullah. Fada'a li wa darabah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakanku, maksudnya mendoakan supaya kendaraannya kembali kuat dan bisa ditunggangi. Wa darabahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memukul unta tadi. Fasara sayran lam yasir mithlahu, maka dengan asbab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unta yang tadinya sudah sangat lemah, tidak mampu berjalan, dia kembali berjalan dengan begitu cepat dan tidak pernah berjalan seperti itu sebelumnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir setelah melihat unta tersebut telah pulih, tidak seperti sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, bi'nihi bi'uqiyah, jual kepada untamu itu dengan satu uqiyah yang
Jika dikonversi dalam dirham itu sebesar 40 dirham. Jadi uqiyah ini takaran yang jika diukur dengan dirham maka dia adalah 40 dirham. Qultu la. Aku mengatakan, maksudnya Jabir mengatakan tidak. Maksudnya dia tidak mau membelinya. Para ulama yang menjelaskan hadis ini berbeda. Ada yang mengatakan Jabir memang tidak ingin menjualnya. Ada juga maksud daripada Jabir tidak ingin menjualnya karena ia ingin menghibahkannya saja. Ia ingin menghadiahkannya saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali permintaannya, bi'nihi, jual kepadaku. Dan ini memberikan isyarat bahwa ketika seseorang menolak apa yang menjadi permintaan Rasulullah yang terkait dengan urusan-urusan duniawi di zaman beliau, maka itu tidak termasuk di dalam kategori maksiat atau mukhalafah. Ya, dalam urusan jual beli Rasulullah meminta kepada sahabatnya agar menjual untanya, kemudian sahabatnya mengatakan saya tidak menjualnya. Ya, penolakan itu bukan sesuatu yang terkategorikan pelanggaran atau mukhalafah. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kembali untuk dijual unta itu, dan perlu diketahui biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau benar-benar ingin melakukan jual beli itu biasanya beliau mewakilkan kepada seseorang supaya orang yang menjualnya tersebut benar-benar sempurna kerelaannya, karena beliau khawatir kalau dia yang membelinya berapapun harga yang beliau sebut mungkin akan diberi. Sehingga seringkali kalau benar-benar beliau ingin membeli suatu barang, ya beliau mewakilkan kepada sahabatnya. Kata Jabir, fabi'tuhu biuqiyah, maka aku pun menjual unta tadi biuqiyah, dengan satu uqiyah. Washtarattu humlanahu ila ahli, dan aku mensyaratkan agar unta tersebut belum bisa aku serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku ingin menungganginya sampai ke tempat tujuanku, yaitu ke keluargaku. Maksudnya ke Madinah. Falamma balagtu ataitu bil jamal. Maka setelah tiba di Madinah, setelah tiba di tempat tujuanku, kata Jabir, ataituhu bil jamal, maka aku segera mendatangi Rasulullah dengan membawa unta. Fanaqadani thamanah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kontan memberikan harga daripada unta tersebut. Jadi Rasulullah belum membayar juga. Ya, waktu di perjalanan tadi saat tawar menawar dan telah terjadi jual beli, Rasulullah belum membayar harga unta itu. Thumma raja'tu fa arsala fi athari faqala. Kemudian kata Jabir, aku kembali, aku pulang ke rumahku, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mengutus seseorang yang orang tersebut mengikutiku. Faqala, ya, lalu Jabir dipanggil oleh orang itu untuk kembali menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ketika Jabir sudah berada di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata kepadanya, "Aturani ma kastuka li akhudha jamalak." Wahai Jabir, apakah engkau mengira aku menawar untamu tadi dengan satu uqiyah supaya aku bisa memiliki untamu itu? Khudh jamalak wa darahimak fahuwa lak. Ambillah untamu
dan ambil pula dirham-dirhammu itu, maka itu adalah milikmu. Dan ini salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan rasa gembira kepada para sahabatnya. Karena ketika seseorang menjual suatu barang, maka meskipun orang itu bahagia dengan harga yang didapatkannya, tapi di sisi yang lain terkadang juga sedih karena barangnya tersebut akhirnya dimiliki oleh orang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harga dan juga mengembalikan untanya, sehingga Jabir memiliki dirham dan juga bisa memiliki kembali unta miliknya yang tadinya telah dijual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih wa hadha siyaq li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini terdapat banyak fawaid, baik itu yang terkait dengan jual beli dan juga yang terkait dengan akhlakul karimah, bagaimana sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya, kepada sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau kepada para sahabat-sahabatnya. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, beliau mengatakan min husnil qiyadati war rifqi bi rifqatis safar an yakuna qaiduhum aw amiruhum fi saqatihim fayakunu fi muakhkharatil jaish. Termasuk diantara cara memimpin yang baik dan bentuk kasih sayang kepada rombongan di dalam suatu perjalanan, agar yang menjadi pemimpin di dalam perjalanan tersebut untuk berada di bagian belakang. Di bagian belakang. Para ulama memerinci, kalau konteksnya perang dan pulang dari medan perang, maka dia berada di belakang. Tapi kalau dia berangkat, maka dia berada di depan. Adapun hikmah kenapa dia berada di belakang, ya seperti yang telah kita sebutkan tadi, agar bisa mengetahui keadaan orang-orang yang berada di dalam rombongannya. Jadi intinya di sini sesungguhnya bagaimana seorang pemimpin benar-benar perhatian dengan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi tidak hanya terfokus pada posisinya yang penting di belakang, tapi juga tidak memperhatikan keadaan yang dipimpinnya. Yang utama di sini adalah bagaimana seseorang perhatian kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini sifat yang sangat menonjol pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kepada Jabir tapi juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian di dalam hadis ini juga nampak sekali kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu Jabir bin Abdullah. Kemudian di hadis ini juga terdapat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan dengan memukul unta itu, setelah berdoa unta itu kembali kuat dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Jabir di dalam hadis ini, di mana ia mengatakan fasara sayran lam yasir mithlah. Dia bisa berjalan dan berjalan dengan cepat melebihi daripada sebelumnya ketika unta ini masih kuat sebelumnya. Kemudian faidah lain di dalam hadis ini
anna mumakasatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bai'i wal imtina'a min al bai'i alaihi li ajli ziyada fi thaman aw adam ar-raghbati fil bai' la yu'addu ma'siyatan wa mukhalafatan li amri. Ini tadi telah kita sebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan-persoalan muamalah seperti misalnya jual beli, ia meminta kepada sahabatnya agar menjual barangnya, kemudian sahabatnya tersebut tidak memenuhinya, maka itu tidak termasuk di dalam kategori mukhalafah, pelanggaran. Dan dari hadis ini pula para ulama diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyimpulkan satu kaidah di dalam fikih yang terkait dengan jual beli, di mana beliau mengatakan yajuzu lil insan naqlul milki fi syai'in wastithna'u naf'ihil ma'lum muddatan ma'lumah. Bolehnya seseorang ketika melakukan jual beli atau memindahkan kepemilikannya dan mengecualikan manfaat tertentu dari barang yang dijualnya dalam waktu juga yang tertentu, seperti yang dilakukan oleh Jabir. Di saat dia menjual untanya, dia mensyaratkan manfaat tertentu, yaitu agar ia bisa menungganginya, dan durasinya juga ditentukan, yaitu sampai dia tiba di tempat tujuannya. Jika syarat ini terpenuhi, manfaatnya jelas yang dia minta, kemudian masanya juga jelas, maka syarat seperti ini dibolehkan. Dan ini yang biasa dikenal dengan asyurut fil bai'. Jadi di dalam pembahasan jual beli ada syarat jual beli dan ada syarat dalam jual beli. Kalau syarat jual beli, maka yang menetapkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat di dalam jual beli itu adalah persyaratan yang dibuat, persyaratan yang dibuat oleh salah satu pihak antara penjual atau pembeli atau kedua-duanya, dan mereka saling menyepakati syarat tersebut. Maka jika mereka saling menyepakati dan syarat tersebut tidak menyelisihi syariat, tidak bertentangan dengan substansi daripada akad jual beli, maka syarat tersebut wajib untuk ditunaikan, dan jual beli itu menjadi mengikat sifatnya jika syarat itu telah terpenuhi. Artinya ketika misalnya penjual dan pembeli membuat persyaratan tertentu, yang persyaratan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan mereka sudah menyepakatinya, kemudian ternyata salah satu di antara keduanya tidak bisa memenuhi persyaratan itu, maka jual beli tidak terjadi. Jual belinya tidak terjadi. Dan syarat dalam jual beli, seperti yang telah kita sebutkan tadi, dia bisa dipakai kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika bertentangan, maka tentunya tidak dibolehkan, dan secara otomatis syarat itu menjadi batal adanya. Misalnya ketika seseorang melakukan jual beli dengan cara utang, kemudian mensyaratkan bahwa ketika tiba waktunya untuk bayar utang, kemudian tidak mampu membayarnya, harus memberikan tambahan, maka ini syarat yang batil, karena di dalamnya ada unsur riba, yang riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika syarat yang diajukan si penjual atau si pembeli tidak diketahui waktunya, maka ini tidak dibolehkan. Misalnya dia mengatakan seperti hadis tadi, saya beli mobilnya dengan syarat saya bisa memakainya.
saya bisa memakainya. Tidak disebutkan ya berapa lama, sampai di mana, tidak disebutkan. Maka ini syarat yang seperti ini tidak dibolehkan. Karena ketika syaratnya majhul, syaratnya tidak diketahui, maka ini menjadikan jual beli yang maklum, yang diketahui barangnya, diketahui harganya, juga menjadi majhul adanya. Dan kalau dia menjadi majhul, menjadi tidak diketahui, maka otomatis jual beli itu tidak bisa terwujud, atau dengan kata lain tidak sah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan jawazu aqdil bai'i walau lam yahsul qabdut thaman walal mabi. Bolehnya akad jual beli meskipun si penjual belum menerima harga dan si pembeli belum menerima barang, dengan catatan barangnya memang sudah ada. Kalau barangnya belum ada, maka ini tidak dibolehkan. Kalau barangnya belum ada tidak dibolehkan, karena ini akan masuk di dalam makna bai'ul kali bil kali, atau jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibolehkan. Ya, makanya ketika kita memesan sesuatu, misalnya menjahit baju atau yang lainnya, kita memesan sesuatu barang, kita membeli suatu barang dengan cara memesan, maka di antara syaratnya ketika barangnya diakhirkan, maka harganya harus diawalkan. Kemudian faedah yang lain yang tidak terkait langsung dengan hukum jual beli, yaitu karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa samahatuhu indal bai'i wasyira. Kemuliaan Nabi, kemurahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan jual beli. Ya, di dalam hadis disebutkan rahimallahu mra'an samhan idza ba'a washtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang memiliki kasih sayang di dalam jual belinya. Maksudnya memiliki kasih sayang, tidak terlalu ngotot. Ya, tidak terlalu ngotot di dalam menawar. Kalau dia sudah melihat bahwa memang sudah seperti itu harganya, ya jangan terlalu berlebihan di dalam menawar. Demikian pula penjual, ya ketika sudah tahu dia sudah mendapat untung, jangan terlalu ngotot untuk bertahan. Ya, dengan cara seperti itu, insyaallah Allah akan memberikan kepadanya rahmat. Ya. Kemudian faedah lain di dalam hadis tadi, jawazu tarkid dabba raghbatan anha idza kana indaha ma taqtatu minhu. Bolehnya meninggalkan hewan ternak karena dia tidak bisa membawanya, dengan syarat memungkinkan bagi hewan itu untuk mencari makanan. Memungkinkan bagi hewan itu untuk mencari makanan, seperti yang dilakukan oleh Jabir, di mana pada awalnya dia ingin meninggalkan unta tersebut. Ya, dia ingin meninggalkan saja, tidak mengambilnya, tidak membawanya karena merepotkan dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Jabir. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran terkait dengan masyru'iyatu amalil asbab hatta lin nata'ij al khariqa lil 'adah. Disyariatkannya menempuh sebab meskipun dalam permasalahan-permasalahan yang di luar kebiasaan. Jadi hasil yang didapatkan oleh Jabir, di mana untanya kembali bisa berjalan dengan kuat, itu adalah hasil yang luar biasa, yang tidak dalam ukuran logika manusia itu tidak mungkin. Hanya dengan dipukul kemudian tiba-tiba
bisa hilang rasa lemah yang ada pada unta itu dan bisa berjalan dengan kuat, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun meskipun demikian, tetap kita diperintahkan untuk akhdul asbab. Jadi setelah Rasulullah SAW berdoa, beliau memukulnya. Itu isyarat bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, kita telah berdoa, tidak cukup berhenti dengan doa itu, tapi kita dituntut untuk menempuh sebab. Dan ini juga dilakukan oleh para nabi. Kalau kita cermati kisah-kisah para nabi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka mukjizat, ya, maka ada sebab yang ditempuh oleh para nabi tersebut. Bagaimana ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Firaun, ya, disuruh melemparkan tongkatnya. Ada sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga hasil yang diharapkan itu terwujud. Kemudian yang ke-14, ya, faedah yang ke-14 di sini yang disebutkan oleh Syekh Bassam, jawazul bai'is suri idza kana yutawassalu bi'aqdihi ala maslahah. Ya, bolehnya melakukan jual beli secara formalitas jika ada maslahat yang diinginkan, ya, jika ada maslahat yang diinginkan dan tidak menimbulkan mudarat ataupun mafsadat dari jual beli seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan secara runtut apa yang dikisahkan oleh Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, tujuan utamanya bukan untuk memiliki unta itu, dan itu telah beliau sampaikan, aturani makastuka liakhudha jamalak. Apakah engkau menduga aku menawar-nawar untamu itu supaya aku bisa memilikinya? Ya, ini pertanyaan untuk mengingkari bahwa tidak seperti itu. Beliau hanya ingin memberikan rasa gembira kepada Jabir bin Abdullah. Karena perlu diketahui, Jabir bin Abdullah ini pernah mengalami musibah. Ya, mengalami musibah di mana ayahnya Abdullah itu meninggal syahid di medan jihad. Dan Jabir memiliki banyak saudara, ya, banyak saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, siapa yang kau ingin nikahi? Ya, kata Jabir, saya ingin menikahi seorang janda. Kata Rasulullah, halla bikran tulaibuha wa tulaibuka. Ya, kenapa tidak yang bukan janda sehingga kamu bisa, ya, bercanda bersendagura dengannya. Ya, kata Jabir, ya, dia punya banyak saudara dan masih kecil-kecil, ya, dan dengan dia menikahi wanita seperti itu diharapkan bisa membantu dirinya di dalam membesarkan saudara-saudaranya tadi. Dan Rasulullah SAW sangat berempati dengan keadaan yang dialami oleh Jabir. Ya, bapaknya juga adalah sahabat yang mulia. Ya, bapaknya adalah sahabat yang mulia, Abdullah. Jadi boleh melakukan yang seperti, karena terkadang, ya, seseorang, ya, kalau diberikan begitu saja, ya, terkadang merasa tidak enak. Maka dicarikan cara oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana supaya pemberiannya tersebut benar-benar sempurna di dalam menggembirakan sahabatnya Jabir bin Abdullah. Jamaah rahimakumullah, tadi terkait dengan syarat dalam jual beli. Penjual mensyaratkan manfaat atau pembeli mensyaratkan manfaat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan kita telah sebutkan tadi pendapat yang rajih bahwa itu dibolehkan selama tidak menyelisihi syariat, dan juga selama manfaat yang disyaratkan itu jelas adanya, ya, jelas adanya. Misalnya kita beli
bahan bangunan, dan kita syaratkan kepada penjualnya, syaratnya harus diantar ke rumah. Ya, beli barang-barang kepada penjual, kita mensyaratkan bahwa harus diantar ke rumah. Beli alat-alat elektronik, kita syaratkan bahwa harus dipasang terlebih dahulu. Ini syarat-syarat yang manfaatnya kembali kepada pembeli. Demikian pula terkadang penjual juga membuat syarat yang manfaatnya kembali kepada dia, dan ini dibolehkan karena semakin menguatkan kerelaan di dalam akad jual beli tersebut. At-taradi, ya, syarat terbesar di dalam jual beli adalah at-taradi, saling rela. Penjual rela melepaskan barangnya, pembeli juga rela di dalam melepas uangnya. Kalau syarat itu bisa terpenuhi, maka semakin sempurna at-taradi tadi. Sehingga syariat mengakomodir, ya, syarat-syarat seperti ini dengan catatan tidak menyelisihi ketentuan syariat. Karena kalau menyelisihi ketentuan syariat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun 100 syarat, kalau menyelisihi ketentuan syariat maka dia adalah syarat yang batil. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala a'taqa rajulun minna 'abdan lahu an dubur wa lam yakun lahu malun ghairu fada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faba'ahu, muttafaqun alaih. Wa an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qal, ia berkata, a'taqa rajulun minna 'abdan lahu an dubur. Salah seorang di antara kami, seorang laki-laki di antara kami memerdekakan budaknya, berniat memerdekakan budaknya kalau dia sudah meninggal. Ya, dan ini dikenal di dalam fikih dengan al-mudabbar. Jadi budak yang dijanjikan dimerdekakan oleh tuannya dengan setelah tuannya meninggal, budak itu dinamakan al-mudabbar. Ya, jadi perlu diketahui di dalam Islam itu ada aturan tentang perbudakan. Ya, jadi Islam tidak, ketika mengatur perbudakan itu tidak berarti mendukung perbudakan. Karena kalau kita perhatikan dalam Islam, ya, pintu perbudakan itu hanya satu, yaitu perang. Adapun pintu keluar dari perbudakan itu sangat banyak. Hampir semua kafarat di dalam Islam, kafarat sumpah, kafarat mencampuri istri di siang hari bulan Ramadan, kafarat melanggar bernadar kemudian tidak bisa memenuhinya, ya, masuk dalam kafarat sumpah. Semuanya adalah di dalamnya ada memerdekakan budak. Ya, orang yang seorang suami mendhihar istrinya, ya, juga kafarahnya adalah memerdekakan budak. Ya, belum lagi anjuran-anjuran Rasulullah untuk memerdekakan budak. Ya, dan syariat ini adalah syariat yang adil. Allah Maha mengetahui keadaan manusia. Ya, dan kita bisa memperhatikan dan melihat, ya, ketika suatu perbudakan itu tidak diatur dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul perbudakan dalam bentuk lain yang dengan aturan yang zalim. Meskipun secara lafaz, ya, secara formal dikatakan tidak ada lagi perbudakan, tapi substansi perbudakan itu hakikatnya kita bisa melihatnya. Demikian pula yang lain, ya, permasalahan-permasalahan yang lain. Kata Jabir bin Abdullah, walam yakulahu malun ghairuh, dan laki-laki tadi yang berniat untuk memerdekakan budaknya ketika ia meninggal, ini tidak punya harta kecuali itu saja. Tidak punya harta kecuali itu saja. Sehingga kalau dia meninggal, kemudian budaknya juga sudah merdeka, maka tidak ada warisan yang dia tinggalkan. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah seseorang itu khawatir, takut jika ia meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Ya, ini lemah dalam banyak hal, ya, lemah dalam ilmu, lemah di dalam hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan dunianya.
Walam yakul lahu malun ghairu, tidak ada hartanya kecuali budak itu saja. Fada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ahu. Lalu kemudian dipanggillah budak itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjualnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjualnya. Menjual budak itu, budak yang telah diniatkan untuk dimerdekakan. Dan ini mirip dengan orang yang meninggalkan wasiat, ya, membatalkan wasiatnya, dan wasiat secara asal bisa dibatalkan selama yang berwasiat itu masih hidup. Ya, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.